Jumpa lagi dengan Edi Nuansa Review. Kali ini kita akan bahas majalah Nuansa edisi Februari tahun 2016. Masih membahas tentang ekonomi syariah. Kali ini akan mengambil tulisan artikel tentang halal haram bisnis multilevel marketing. Masih tentang ekonomi syariah yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Ardhito Binadi MSI. Menurut beliau, banyak orang yang tertarik MLM karena komisi dan bonus yang dijanjikan memang menggiurkan. Ada yang menawarkan bonus mulai dari rumah mewah, berlibur di kapal pesiar mewah, mobil mewah, bahkan sampai ibadah umroh. Memang ada yang mengaku telah berhasil dalam bisnis MLM sehingga mendapatkan mobil mewah. Tetapi ada pula yang telah bertahun-tahun mengikuti bisnis MLM, tetap saja hasilnya pas-pasan. Nah, saudara, ketika orang mulai mempertanyakan hukum halal haramnya, maka beberapa pemilik usaha MLM ini menyatakan bahwa bisnisnya bukan termasuk MLM. Ini bisnis kemitraan. Ini bisnis jaringan atau apalah-apalah. Jadi saudara, sebagai orang yang beriman, pilihlah bisnis yang jelas-jelas halal dan baiknya. Halal menurut tuntunan agama Islam dan baik menurut hukum agama maupun hukum pemerintah. Apa sih MLM? Ini adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Nah, sistem ini umumnya menggunakan beberapa level. Ada yang namanya upline atau promotor, ada downline. Itu biasanya mereka menyebut bawahan atau orang yang baru direkrut atau level di bawah mereka itu dengan downline. Nah, harga barang di tingkat konsumen ini adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena telah membantu kelancaran distribusi. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang bisnis MLM? Nah, sebagaimana dikutip oleh Irwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, Dr. Sami As-Suwailim, ini Direktur Pengembangan Keuangan Islam di Islamic Development Bank, Jeddah, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan skema piramida letter chain yang berasal dari Amerika. Tatkala pemerintah setempat melarang praktek ini karena dianggap sebagai penipuan, maka sistem ini dikembangkan dengan memasukkan unsur barang atau produk agar mendapat legalitas dari pemerintah. Dr. Husain Sahroni menulis disertasi dengan judul At-Taswiq At-Tijari wa Ahkamuhu fil Fiqh Al-Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Saudi di Riyadh. Nah, menurut beliau, setelah mencari, meneliti, mendiskusikan, dan mengkaji, maka saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berpendapat bahwa sistem MLM hukumnya mubah atau boleh secara mutlak. Sekarang ciri-ciri MLM yang diharamkan.
para ulama telah menetapkan beberapa ciri-ciri MLM yang diharamkan. Pertama, lebih memasarkan komisi daripada memasarkan produknya. Seseorang yang bergabung dalam MLM dipersyaratkan masuk menjadi anggota. Supaya bisa terdaftar sebagai anggota atau downline, maka harus ada orang lain yang mereferensikannya. Biasanya disebut dengan upline. Selanjutnya, setiap mitra usaha yang baru saja bergabung dalam MLM harus dapat merekrut orang sebanyak-banyaknya agar mendapatkan komisi yang besar. Semakin banyak downline yang dimiliki dan dapat membentuk formasi tertentu, maka semakin banyak pula bonus dan komisi yang diterima. Akibatnya, praktek yang terjadi adalah orang-orang yang bergabung di dalam MLM bukan memasarkan produk, tetapi lebih condong mencari anggota sebanyak-banyaknya agar bisa membentuk formasi tertentu. Mereka lebih banyak menyampaikan bonus atau komisi yang akan didapat jika berhasil membentuk formasi tertentu daripada menjelaskan manfaat memakai produk dan keuntungan dari menjual produk tersebut. Ini ciri pertama MLM yang diharamkan. Ciri kedua, bisa menimbulkan perjudian karena yang dikejar adalah bonus atau komisi tanpa berniat untuk menjual barang sebanyak-banyaknya. Seseorang menyerahkan sejumlah uang tertentu, uang pendaftaran menjadi anggota, kemudian ia berharap setelah bergabung akan mendapatkan bonus atau komisi lebih besar daripada uang yang diserahkannya tanpa melalui perniagaan yang dibenarkan secara syar'i. Paket produk yang didapatnya saat pendaftaran bukanlah tujuan utama, karena niatnya bukan ingin memanfaatkan atau memakai produk tersebut, tetapi dia membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan poin yang nilainya jauh lebih besar dari harga barang tersebut. Padahal nilai bonus atau komisi yang diharapkan tersebut belum tentu ia dapatkan. Nah, ini ciri kedua MLM yang diharamkan. Yang ketiga, di dalam MLM banyak terdapat unsur gharar atau spekulatif atau sesuatu yang tidak ada kejelasan yang diharamkan syariat, karena anggota yang sudah membeli produk tadi mengharap keuntungan yang lebih banyak, tetapi dia sendiri tidak mengetahui apakah berhasil mendapatkan keuntungan tersebut atau malah merugi. Hanya sedikit yang berhasil mendapatkan bonus atau komisi besar. Prakteknya sulit untuk bisa mendapatkan formasi tertentu agar mendapatkan komisi atau bonus yang besar. Berikutnya, yang keempat, bisa menimbulkan dharar. Kalau tadi gharar, sekarang dharar. Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah al-ghunmu bi al-ghunmi, bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau risiko yang dihadapinya. Di dalam MLM, pihak yang paling dirugikan adalah yang berada di level paling bawah. Merekalah yang bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya dinikmati orang yang berada pada level atasnya. Orang-orang yang berada pada level atas terus-menerus mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa bekerja, dan mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Apalagi jika mereka kesulitan untuk melakukan perekrutan dikarenakan jumlah anggota sudah sangat banyak. Sekarang yang kelima, sistem MLM bisa menyebabkan timbulnya riba fadl.
Nah, seseorang untuk menjadi anggota membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar darinya. Seakan-akan ia menukar uang dengan jumlah yang berbeda. Inilah yang disebut dengan riba fadl. Ada selisih nilai. Sementara produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen tiada lain hanya sebagai sarana untuk barter uang tersebut dan bukan menjadi tujuan anggota, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh dalam hukum transaksi ini. Nah, saudara, apabila menjumpai sistem MLM dengan ciri-ciri di atas, maka hukumnya adalah haram. Demikian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.